Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Widya Stuti dengan NIM 123450094 dari kelas Koma RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk membuat kontainer menggunakan desktop Docker. Sebelum itu, mari kita lebih tahu dulu atau mengetahui apa itu Docker. Jadi di sini Docker adalah sebuah platform open source yang dirancang untuk mempermudah proses pengembangan, pengiriman, dan menjalankan aplikasi di dalam wadah terisolasi yang kita sebut dengan kontainer. Nah, tadi kita sudah membahas kontainer di awal, lalu apa sih sebenarnya kontainer itu? Nah, kontainer itu adalah sebuah unit perangkat lunak yang membungkus kode aplikasi beserta seluruh dependensinya, sehingga ia dapat berjalan dengan konsisten di lingkungan apapun. Nah, kontainer ini berbeda dengan virtual machine karena kontainer ini lebih ringan dan juga cepat. Dan juga kontainer ini tidak membutuhkan sistem operasi lengkap, melainkan berbagai kernel host. Nah, dengan kata lain, kontainer ini menyediakan isolasi seperti virtual machine, tetapi tanpa overhead yang besar, sehingga cocok untuk pengembangan yang lebih cepat dan juga efisien. Nah, lanjut kita membahas tentang container image. Nah, container image ini adalah cetakan atau blueprint dari kontainer itu sendiri. Jadi, di sini ia berisi semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi, seperti kode program, dependensi, library, tools, dan juga konfigurasi sistem. Image yang bersifat read-only dan biasanya didapatkan dari registry publik seperti Docker Hub. Nah, saat kita menjalankan sebuah image, Docker akan membuat instan dari image tersebut yang disebut dengan container. Misalnya, nginx latex adalah image dari web server nginx versi terbaru, dan kita bisa menjalankan berkali-kali untuk membuat beberapa kontainer. Oke, lanjut kita ke langkah pembuatan kontainer. Di sini saya mempeta-metakan menjadi 5. Yang pertama adalah install WSL. Nah, jadi yang pertama adalah menginstal WSL. Nah, Docker desktop di Windows itu memerlukan WSL 2 sebagai backend untuk menjalankan kontainer secara efisien. Yang kedua adalah kita menginstal Docker desktop. Nah, menginstal Docker desktop itu kita cukup mengunjungi situs resmi Docker, lalu mengunduh versi sesuai dengan sistem operasi Windows kita. Biasanya kita menginstal dengan yang versi paling baru. Selanjutnya, mendownload Docker image. Untuk mendownload image, kita perlu menggunakan perintah docker pull nama image. Lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat adalah membuat dan mengaktifkan kontainer melalui command prompt. Nah, setelah image tadi berhasil diunduh, kita bisa membuat dan menjalankan kontainer dari image tersebut menggunakan command prompt. Dan yang terakhir adalah menjalankan. Nah, jadi setelah kontainer aktif, baru kita bisa mengakses aplikasi yang digunakan dalam kontainer menggunakan browser. Oke, mungkin kita lanjut saja yang langkah terakhir di PPT ini, yakni demonstrasi. Oke, di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk membuat kontainer. Yang pertama adalah teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan. Seperti yang pertama, teman-teman bisa menginstal WSL terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita mau menginstal WSL, kita menggunakan command prompt. Oke, lanjut. Setelah WSL berhasil terinstall, kita menginstal Docker desktop. Nah, di sini kalau sudah terinstall semuanya, kita bisa membuka WSL-nya. Sebelum kita membuka Docker desktop, kita buka WSL, lalu baru kita membuka desktopnya. Docker desktop maksud saya. Langkah selanjutnya, apabila kita telah membuka Docker desktop, kita menginstal. Di sini saya menginstal Python. Setelah selesai terinstall, saya pastikan
apakah di Docker container ini kosong atau enggak. Jadi saya buka command prompt, lalu saya ketik docker container ls strip all. Nah, di sini kosong ya. Oke, setelah itu setelah saya mengecek statusnya, lalu saya membuat docker container dengan nama docker container. Ini saya ketiknya docker container create strip name py python. Oke, nah di sini sudah keluar muncul ada kodenya, berarti sudah berhasil dibuat. Lalu saya cek lagi dengan kode sebelumnya, yakni docker container ls strip all. Dan di sini image-nya sudah ada, yakni Python dengan name yaitu py. Oke, selanjutnya saya mengetikkan ini error ya. Oke, saya ketik docker rmpy. Setelah itu akan keluar seperti ini. Oh, maaf, sebelum itu saya mengetikkan docker run it name py python. Setelah itu baru docker rmpy. Lalu di sini saya coba menggunakan kode Python, yakni print hello Tanti. Nah, lalu dia keluar outputnya halo Tanti. Nah, setelah itu kita mengecek di bagian Docker desktopnya. Di kontainernya kita klik. Nah, di sini sudah jalan ya di kontainernya juga, seperti yang saya buat di prompt tadi, yakni dicetak halo Tanti. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.